Dia tanya, kenapa pakai tongkat? Pakai tongkat bagi khotib itu hukumnya sunnah. Lalu dia tanya, sunnahnya siapa? Siapa? Tersamakan siapa yang khutbah pertama dalam Islam? Kan Rasulullah. Ya sunnahnya Rasulullah. Memangnya sunnah siapa? Akhirnya dia Pak sunnah memang tongkat ini salah. Jangan dikira kan sunnah. Dan sekarang setelah dalil-dalil tongkat dijelaskan, akhirnya mereka protes. Wahabiyyah. Apa katanya? Tongkatnya masjid di Indonesia ini kok tinggi-tinggi kan? Lebih tinggi dari orangnya. Mestinya tongkat kan segini. Ya kata apa walaupun tinggi? Karena memang di dalam kitab-kitab fikih atau hadis tidak ada ketentuan tongkat itu harus berapa ukurannya. Kalau tidak ada ketentuan seperti itu, maka dikembalikan pada uruf, dikembalikan pada tradisi masyarakat. Ya kalau masyarakat tongkat masjidnya pakai yang tinggi ya nggak apa-apa lah, biar tambah mantap. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah bahagia bisa langsung berjumpa dengan Kiai. Selama ini mungkin kita bisa melihat di YouTube. Alhamdulillah ini bisa kesempatan berjumpa dan sekaligus tentu ini kesempatan baik untuk kita banyak mendapatkan ilmu. Pertama tadi berulang kali menyebutkan kelompok-kelompok Salafi Wahabi, dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria di mana mereka itu dianggap sebagai kelompok yang tidak termasuk Sunnah wal Jamaah. Di antaranya misalnya tadi mereka tidak bermazhab, kemudian mereka tidak mengikuti kepada paham akidah, ya, akidah Hasan Asy'ari atau Al-Maturidi. Kemudian mereka akan tasawuf, bahkan mereka juga menolak paham tasawuf. Nah pertanyaannya, di beberapa tempat itu mereka punya masjid khusus gitu Pak ya, di mana masjid itu dibangun oleh mereka sendiri. Kemudian pelaksanaan ibadah seperti sholat Jumat itu juga mereka punya imam dan khatib sendiri. Nah pertanyaan sederhananya, ketika kita paham dengan keadaan mereka yang seperti itu, lalu hukumnya bagaimana kalau kita yang paham ini tentang mereka lalu sholat Jumat di masjid mereka? Nah, ini hukumnya seperti apa sholat Jumat? Karena ini sudah banyak juga ya mereka mendirikan beberapa masjid yang khusus mereka dirikan. Nah kemudian ketika mereka mengatakan dengan memahami hadis tentang man 'amila 'amalan laisa lahu amrina fa huwa raddun, mereka selalu dijadikan semacam paham yang menguatkan mereka bahwa setiap amal yang tidak berdasarkan kepada sunnah maka ditolak. Itu artinya bahwa amalan-amalan yang mungkin menurut paham mereka tidak berdasarkan sunnah itu ditolak, sehingga ini yang menyebabkan kemudian mereka sering mengatakan membid'ahkan amal. Nah saya ingin Pak Kiai menjelaskan secara jelas sebenarnya memahami hadis ini seperti apa. Barang siapa yang beramal tetapi tidak berdasarkan kepada aturan atau petunjuk, maka amal itu ditolak. Nah, barangkali itu dua pertanyaan Pak Kiai yang kami sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh baik, ini dari satu
ikhwan kita. Ada lagi biar sekalian nanti dijawab oleh beliau. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari ibu, boleh silakan, itu mainnya sudah ada di belakang. Mohon pertanyaannya disingkat, kemudian supaya nanti yang lainnya bisa dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan kebanyakan hari sangat amat menjadi bagi kita semuanya. Yang pertanyaan saya cuma sedikit dan mau menjelaskan perbedaan atau pengertian daripada Khawarij, Sunni dan Khawarij. Adakah di Indonesia ini semuanya itu? Jika itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin waktu seluruh jemaah yang hadir. Pertanyaan saya begini: ada beberapa perbedaan pendapat tentang permasalahan yang pertama. Semua Ustaz telah menjelaskan di tempat kami ini sholat itu kan ada jenis yang pertama, mereka menggunakan tongkat, tongkat Jumat. Yang kedua, ada karena kita masuk masjid mereka tidak pakai tongkat, cuma kayak begini. Kami mohon Ustaz jelaskan kalau memang itu ada kiasnya dari mana nasnya jelas berikutnya. Satu. Yang kedua, mengenai masalah pemakaman mayat Ustaz. Ada sebagian kita itu saat jenazah dimasukkan dalam kubur, mereka menggunakan atau memandangkan azan dan iqamah. Nah, kalau orang yang berdiri di tempat dengan azan, kalau perempuan dan mendengar iqamah. Nah, kami mohon penjelasannya secara ulang supaya saudara kami hadir memahami apa sebenarnya, dasar hukumnya apa, atau bolehkah buat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini ada 5 pertanyaan pertama. Silakan kuenya dibagi-bagi agar tenang sampai makan kue. Teruskan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum sholat Jumat mengikuti mereka atau sholat berjamaah mengikuti mereka? Bermaklum pada orang Wahabi, Syiah dan aliran-aliran sesat yang lain, itu hukumnya makruh. Sesat tapi makruh. Di dalam kitab-kitab fikih itu diterangkan wa yukrahul iqtida'u bi fasiqin, dan makruh bermakmum pada orang fasik. Orang fasik itu orang pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil tapi sedih. Itu makruh. Mengapa makruh? Khawatir imamnya gak punya wudu. Karena biasa mengerjakan dosa, nanti dia malas berwudu lalu jadi imam. Ada jaga, khawatir aja. Kemudian bangun satu dan makruh juga bermakmum pada ahli bid'ah seperti Wahabi. Jadi hukumnya makruh. Kalau nggak ada lagi imam, misalnya kita di perjalanan atau di daerah yang ada imamnya cuma Wahabi, yang asbalnya gak ada, maka ini sebaiknya sholat sendiri apa bermakmum. Ulama kita khilaf, ada yang mengatakan
sebaiknya sholat sendiri. Ada yang mengatakan sebaiknya bermakmum kalau nggak ada. Jadi khilaf. Pertanyaan yang kedua, hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amal yang di atasnya tidak ada perintah kami, maka itu ditolak. Ini dasar orang-orang Wahabi. Semua amalan yang tidak ada dasarnya itu adalah bid'ah. Jawaban kita, dalil itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Selama ada dalil dari ini berarti bukan bid'ah. Karena menurut kita, menurut mayoritas umat Islam, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Jadi bid'ah dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu artinya apa-apa yang belum pernah diketahui dan diamalkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya bid'ah. Bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ini dasarnya pakai qiyas atau dari umum. Kalau ada dari umum atau qiyas pada hal yang baik, maka bid'ahnya bid'ah hasanah. Jadi begitu. Jadi masalah bid'ah ini tidak perlu diragukan. Kedua, di Indonesia apakah ada Khawarij, ada Syiah, ada Sunni? Indonesia ini pada awalnya umat Islam itu memang Sunni. Sunni itu bahasa simpel, bahasa singkat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Dibilang Sunni, dibilang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, itu sama saja. Ini kebanyakan umat Islam macam kita. Lalu Khawarij apakah ada? Wahabi itu menurut para ulama dianggap bagian dari golongan Khawarij. Mengapa dianggap dari golongan Khawarij? Pertama, ciri-ciri Khawarij ini melekat pada Wahabi. Apa? Pertama, Khawarij ini mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Dan Wahabi juga begitu. Wahabi ini mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Kadang-kadang gurunya, orang tuanya dikafirkan oleh Wahabi. Saya bulan yang lalu tampil akbar di Nyeleksi di Bogor, jumpa dengan orang mantan Wahabi. Dia cerita pada saya sempat meninggalkan orang tua kiai dulu. Kenapa? Saya anggap kafir. Guru saya juga saya anggap kafir. Saya ini sudah hampir ikut perang di Syria. Kemudian berdialog dengan Kiai Abdul Aziz di Bogor, akhirnya sadar kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Wahabi itu termasuk Khawarij karena mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Yang kedua, Khawarij ini menghalalkan darah umat Islam di luar golongannya. Wahabi juga begitu. Beberapa kali pengeboman di Indonesia itu pelakunya Wahabi. Kira-kira 7 tahun yang lalu, 2015, ada peristiwa pengeboman di Jakarta, di Jalan Tamrin, di Komplek Mall Sarinah. Siapa yang ngebom? Wahabi. Yang dibom siapa? Orang Islam. Kira-kira dari pengeboman itu dapat 5 hari, ada orang Wahabi telepon saya. Ada apa? Saya mau tanya Kiai. Sebentar, saya duluan yang tanya sama kamu. Tanya apa? Yang ngebom kemarin di Sarinah itu siapa? Itu Wahabi Kiai. Kamu kok tahu? Loh, saya kan Wahabi juga.
Saya tahu kan. Itu kelompoknya siapa? Ini kelompoknya ini, dia ini, ustadznya ini, tukang buat-buatnya ini. Berarti mereka kawan kamu. Loh Kiai, saya ini sudah Wahabi, dikafirkan juga sama mereka. Saya dianggap kawan, saya orang Wahabi dikafirkan sama mereka. Kalau saya, ya apalagi Pak Kiai sejak awal dikafirkan. Ini Wahabi. Saya tanya kenapa? Itu orang yang berangkat kerja, anak sekolah, kenapa dibuang? Loh, masa Kiai kan tahu? Mereka ini mengkafirkan, makanya halal dan itu jihad bagi mereka. Khawarij mana? Jadi ciri-ciri Khawarij itu melekat pada Wahabi. Dan Wahabi lebih parah daripada Khawarij. Parahnya apa? Kalau Khawarij dulu mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang mengerjakan dosa besar dikafirkan. Itu salah. Wahabi lebih parah. Mengapa lebih parah? Yang disyirikkan dan dikafirkan oleh Wahabi itu amalan-amalan sunnah. Yang dibid'ahkan itu yang sunnah-sunnah lebih parah dari Wahabi. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Kalau ada Wahabi di daerah sini, ingatkan masyarakat hati-hati dengan Wahabi. Itu Khawarij. Dan bahaya kalau anak saudara belajar di situ nanti durhaka pada orang tua. Kenapa begitu? Kenyataan memang. Ini kasusnya bulan Februari. Saya Tabligh Akbar di Kabupaten Tojo Una di Ampana, Sulawesi Tengah. Habis ceramah ada ustadz di sana ngasih informasi ke saya. Betul Kiai. Orang ini kalau ikut Wahabi, orang ini kalau ikut Wahabi durhaka pada orang tua. Kok betul? Tetangga saya, anaknya kelas 1 SD dimasukkan ke sekolah Wahabi. Dapat 6 bulan berkata pada ayahnya, ayah, apa? Ayah ini sesat loh. Kenapa? Ayah tadi malam ikut tahlilan, itu sesatnya. Dapat 1 minggu bilang lagi, ya ayah ini mau sesat lagi. Kenapa? Tadi malam ayah ikut maulid Nabi, sesat itu. Kira-kira kalau ada anak berani bilang sesat pada orang tuanya, itu anak berbakti apa anak durhaka? Durhaka. Kemudian ada orang tua meninggal dunia, anaknya Wahabi sudah dewasa. Pada waktu proses pemakaman, ada buya di daerah itu mau baca talqin, dimarahi sama anaknya. Jangan baca talqin, ini baca sesat dan dosa. Ternyata masyarakat tetap baca talqin. Karena baca talqin dilanjutkan, anak ini bersama 2 orang kawannya pergi meninggalkan proses pemakaman itu sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak ada sopan santun. Diwakati sabar. Parah ini. Yang keempat, kita ini kalau sholat Jumat kenapa pakai tongkat? Rasulullah pakai tongkat. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud ini tukang bawa tongkatnya Kanjeng Nabi. Itu pakai tongkat. Hadisnya di mana? Riwayat Imam Muslim. Jadi hadis. Kalau nggak salah dari Fatimah binti siapa? Itu hadis Rasulullah pakai tongkat. Kemudian para sahabat pakai tongkat. Sayyidina Abu Bakar pakai tongkat, Sayyidina Umar pakai tongkat, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali pakai tongkat. Karena kata Imam Syafi'i, khutbah Jumat pakai tongkat atau pakai apa hukumnya sunnah. Yang gak mau tongkat ini orang Wahabi. Mengapa Wahabi? Yang memotong tongkatnya Rasulullah itu
tongkatnya Masjid Nabawi pada masa Sayyidina Utsman itu orang Khawarij. Waktu Sayyidina Utsman mau khutbah, oleh orang Khawarij tongkatnya dirampas, dipotong karena nggak bisa dipotong ke kakinya. Akhirnya kakinya kena penyakit habis. Makanya yang Khawarij nggak mau sama tongkat, ikut pendahulunya yang ada yang nggak mau tongkat. Kita ini pakai tongkat, maksudnya pakai tongkat. Dan ini ada orang Aceh, ada tongkatnya ya. Ada Wahabi, saya dulu pernah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dulu itu gak pakai tongkat. Karena selama hampir 30 tahun sejak ada GAM, Masjid Raya itu dikuasai Wahabi. 2015 saya ceramah di sana. Selesai ceramah, sebelum ceramah, tentu yang ada di sana pesan pada saya, Kiai boleh ceramah apa saja, cuma satu kata yang nggak boleh disebut. Apa? Jangan sebut Wahabi. Ya dah, saya sebut aliran sesat. Saya akan sebut Wahabi, sebut aliran sesat. Tapi isinya Wahabi. Selesai ceramah, saya tanya sama dia, aku kenapa saya gak boleh sebut nama Wahabi? Itu wiridan saya yang ada di mana-mana. Kata Teguh Kiai, masjid ini pengurusnya Wahabi. Loh, kok bisa? Ini kan masjid yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda dan beliau Ahlus Sunnah. Iya. Ini sekian tahun haram. Gimana ini? Masjid yang didirikan oleh Ahlus Sunnah sampai hari kiamat harus Ahlus Sunnah terus. Kalau enggak berdosa. Dan orang-orang Aswaja di Aceh itu dulu kan banyak enggak. Akhirnya Jumat terakhir bulan Sya'ban menjelang bulan puasa, pasang badan orang Aswaja. Imamnya datang dilarang ke mimbar, nunggu azan 2 kali dipegang. Kalau nggak mau azan 2 kali mau dipulangkan, imamnya khotibnya dan harus pegang tongkat. Akhirnya habis itu, setelah saya ceramah, habis itu orang Aceh telepon saya, Pak Kiai, amanatnya sudah kami laksanakan. Apa? Tadi Masjid Raya kita rebut, sudah pakai bahan kami. Akhirnya orang Wahabi di grup WA protes. Ini gara-gara tongkat di Masjid Raya dipersoalkan. Ya gak perlulah dipersoalkan. Saya tanya sama dia, itu tongkat apa yang kamu bicarakan? Tongkat khotib pada waktu sholat Jumat. Ya, kalau khotib sholat Jumat pakai tongkat apa enggak harus dipermasalahkan. Kalau enggak pakai suruh pakai. Dia tanya, kenapa pakai tongkat? Pakai tongkat bagi khotib itu hukumnya sunnah. Lalu dia tanya, sunnahnya siapa? Saya tanya sama kan, siapa yang khotbah pertama dalam Islam? Kan Rasulullah. Ya sunnahnya Rasulullah, memangnya sunnah siapa? Akhirnya dia Pak sunnah dimaklumkan ini salah. Jangan dikira kan. Dan sekarang setelah dalil-dalil tongkat dijelaskan, akhirnya mereka protes. Wahabi di Aceh. Apa katanya? Tongkatnya masjid di Indonesia ini kok tinggi-tinggi kan? Lebih tinggi dari orangnya. Mestinya tongkat kan segini. Ya apa-apa walaupun tinggi. Karena memang di dalam kitab-kitab fikih atau hadis tidak ada ketentuan tongkat itu harus berapa ukurannya. Kalau tidak ada ketentuan seperti itu, maka dikembalikan pada uruf, dikembalikan pada tradisi masyarakat. Ya kalau masyarakat tongkat masjidnya pakai yang tinggi ya nggak apa-apa lah, biar tambah mantap. Dia tongkat dan hukumnya sunnah.
pertanyaan terakhir. Pada prosesi pemakaman mayat kita ini ada adzan, ada iqamah. Itu hukumnya bagaimana? Itu kita melakukan itu ikut pendapat yang sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Dikiaskan dengan apa? Orang itu ketika pertama kali keluar ke dunia, telinga yang kanan dibacakan adzan, yang kiri dibacakan iqamah. Maka terakhir kali pensiun dari dunia, masuk di alam baka, dibacakan adzan juga dibacakan iqamah. Ini dasarnya kias. Tapi sudah lama. Apakah akan dilakukan? Ya kalau masyarakat di sini biasanya pakai aja. Karena ulama-ulama banyak yang mengamalkan ini. Kalau biasanya nggak pakai, kalau seandainya pakai adzan iqamah gadun, jangan dikerjakan. Tapi kalau di Indonesia biasanya mengerjakan. Entah kalau dia ini mengerjakan apa enggak? Ada ini. Itu dasarnya kias. Ini 5 pertanyaan. Penanya berikutnya. Ibu-ibu di belakang dulu. Baiknya Bu. Tolong ibu-ibu tadi yang mau megang mic, itu ada satu dari kita mau bertanya. Mic-nya disalurkan. Bicaranya pelan-pelan, yang pelan-pelan bicaranya. Apakah semua salafi adalah wahabi? Karena saya sering mendengarkan ceramah beberapa ustaz yang bermanhaj salaf. Mereka mengatakan bahwa yang suka menuduh-nuduh bid'ah itu adalah oknum, bukan salafinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi depan nih. Saya itu suka MBK, minta berkah ke Kiai Ustaz Ngabai. Dan saya sudah 3 tahun pondok pesantren di pondok pesantren Wahabi di Banten. Saya sudah 3 tahun dan saya dalam rangka mencari berkah, saya ikutin apa kata guru saya, boleh maulidan, boleh tahlilan, walaupun sendiri saya melakukan maulidan sendiri, tahlil sendiri. Pertanyaan saya, apakah boleh saya meminta berkah kepada guru-guru saya, pondok pesantren saya yang Wahabi? Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Beberapa hari ini saya mengikuti karena YouTube Ustaz, saya mengikut masalah syariah. Tapi belum ada, saya memang melihat pada ini Ustaz membahas tentang makam Ustaz. Apa? Tentang pembuatan lisan, bisa. Jadi saya bisa jelaskan bagaimana kita aturan pembuatan lisan itu sebagaimana atau sebesar mana supaya kita tidak keliru di dalam menjalankan ibadah ini. Terus Ustaz, saya dari Aceh, alhamdulillah memang yang disampaikan Ustaz, saya bulan 11 kemarin pulang dan sudah banyak pakai Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ya. Yang pertama,
tapi mereka gak mau disebut Wahabi. Mereka pakai nama Salafi. Dan Wahabi itu suka memfitnahkan orang. Kalau ada orang ustaz-ustaz yang suka memfitnahkan, itu oknum. Ya mereka memang oknum semua. Kumpulan oknum. Oknumnya yang mereka juga. Mereka ini bukan Salafi. Kalau Salafi, Salafi modern. Kalau kita ini Salafi, kita Salafi yang asli. Mengapa? Imamnya Salafi Wahabi ini modern. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini lahir pada tahun 1111 Hijriah dan meninggal 1206 Hijriah. Jadi modern. Kalau imam kita, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Ya saudara, wafat tahun 204 Hijriah. Kita ini benar-benar salah, Salafi kita ini. Yang mereka ini Salafi modern. Mengapa mereka pakai nama Salafi? Karena mereka gak ikut salaf. Yang gak ikut salaf itu memang perlu kita. Kalau yang ikut salaf seperti kita, gak perlu kita. Sudah benar-benar salaf. Mereka ingin diakui, kita gak mau mengakui karena mereka modern memang. Makanya ulama-ulama dulu gak punya gelar profesor doktor. Mengapa? Karena ulama dulu itu di atas rata-rata ilmunya. Kalau yang sekarang ini karena standar-standar maka perlu gelar profesor doktor. Karena orang-orangnya rata-rata standar, perlu gelar kalau sekarang. Dulu gak perlu. Sama dengan Salafi Wahabi. Yang kedua, bagaimana hukumnya bertabarruk dengan Ustaz Wahabi? Bertabarruk dengan Ustaz Wahabi itu gak ada. Mereka juga gak percaya dengan itu. Kalau bertabarruk itu biasanya dengan orang soleh. Kalau orang yang tidak soleh itu dijauhi karena penyakit, mendatangkan penyakit. Yang ketiga, membuat batu nisannya yang kincing itu yang di atas. Itu hukumnya bagaimana? Itu gak apa-apa. Karena itu bisa diangkat kan? Hanya di atasnya saja. Kalau itu pemakaman umum. Kalau pemakaman umum itu yang gak boleh kalau dicor sampai ke bawah. Kalau hanya di atas dikeluarkan batu nisan, sewaktu-waktu nanti makam itu sudah penuh mau ditumpangi, itu bisa diangkat gak apa-apa. Tapi kalau di Sumatera mungkin gak perlu sampai kiamat. Karena untuk pemakaman ini masih luas, panjang ya, pemakamannya panjang. Jadi apa? Saya kira itu ya. Di waktu jam 9, karena ini waktu sudah habis. Kita baca doa bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita masyarakat siang ini tetap kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti para ulama yang hidup pada masa-masa kesultanan siang. Bukan orang-orang sufi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha laka a'la darajat wa tuballighuna biha masyaallah min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.